Halo sobat podcast Daily Husada. Di sini kita akan podcast bersama Prodi Manajemen Informasi Kesehatan. Bagi teman-teman yang penasaran dengan Prodi Manajemen Informasi Kesehatan, silakan untuk menonton video yang sebelum-sebelumnya. Di sini kita akan podcast bersama kakak-kakak cantik dari mahasiswa semester akhir. Ya, dan di sini kita akan membahas tentang prospek kerja ke luar negeri gitu. Terus sebelumnya jangan lupa untuk subscribe YouTube official Daily Husada, dan jangan lupa untuk like untuk video-videonya, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya ada updatean video terbaru kalian tidak akan ketinggalan. Oke, selanjutnya langsung saja kita ke narasumber kita, yaitu kakak-kakak cantik dari mahasiswa akhir semester 8 yang akan mengikuti program kerja ke Jepang, yaitu melalui program EPA. Oke, untuk selanjutnya silahkan kepada kakak untuk memperkenalkan diri. Halo Sobat Podcast dari Husada, perkenalkan nama saya Nabila Mahyuda. Saya mahasiswa tingkat akhir angkatan 2022 Prodi Manajemen Informasi Kesehatan. Oke, kakak yang satu lagi. Halo Sobat Podcast dari Husada, perkenalkan nama saya Talita Najla Ikram. Saya mahasiswa tingkat akhir angkatan 2022 Program Studi Manajemen Informasi Kesehatan. Oke, langsung saja ya kakak. Di sini kita akan membahas tadi kan prospek kerja ke luar negeri ya. Pasti ada suatu lembaga atau institusi yang menyelenggarakan ya, dan di kampus kita itu namanya ada program EPA ya kan. Untuk kakak bisa nggak jelaskan sih, menurut kakak-kakak apa sih program EPA itu? Jadi sebelumnya EPA itu adalah singkatan dari Economy Partnership Agreement, yang dimana EPA ini adalah program kerjasama resmi antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Jepang dalam bidang ketenagakerjaan, khususnya untuk tenaga kesehatan seperti nurse dan care worker. Oke, sebelumnya kan pasti udah pernah ya dari semester-semester awal gitu. Oh, pernah ikut program EPA gitu. Terus apa sih alasan kakak-kakak untuk mengikuti program EPA tersebut? Kalau saya awalnya jujur karena negaranya, karena semua orang tahu ya negara Jepang tuh cantik, negara Jepang tuh menarik. Terus kalau kita lihat dari internet kotanya nyaman, bersih. Terus juga kita tahu budaya kerja di Jepang cukup disiplin lah gitu. Jadi awalnya itu karena negaranya. Terus karena tahu program EPA, kita disosialisasikan program EPA, terus tahu benefit-benefit yang didapat kalau kita lolos kerja di program EPA, makin tertarik gitu. Gitu ya. Oke, terus kan di negara ini kan banyak tuh, bukan cuma Jepang doang ya kan, banyak negara lain seperti Jerman, terus ke Arab Saudi, Kuwait gitu. Terus kenapa kakak-kakak memilih untuk bekerja ke Jepang? Mungkin sama ya dengan alasannya awal tertarik, karena kayak pengen juga gitu tinggal di negara yang kata orang sangat indah, sangat wow. Terus di Jepang kayaknya bukan cuma kerja, kita juga belajar kayak mana lah cara hidup dengan terstruktur, hidup di negara yang maju. Terus kan kita belajar bekerja ke luar negeri gitu ya kan, otomatis kan pasti kita jauh dari keluarga ya kan, jauh dari orang tua gitu. Apakah kakak-kakak siap untuk jauh dari orang tua dan keluarga? Belum ya. Kalau dibilang siap, kayaknya sampai kapanpun nggak siap ya kalau tinggal jauh dari keluarga. Pasti ada sedihnya, pasti berat. Tapi kalau itu tinggal jauh untuk kita berkembang, kita kejar masa depan, ya kenapa enggak gitu kan. Terus kalau untuk saya pribadi, dari waktu SMA itu udah mulai masuk boarding school, which is itu sekolah berasrama. Jadi udah mulai tinggal sama teman, sama lingkungan baru gitu. Terus juga waktu kuliah dari Aceh ke Medan kan udah merantau. Jadi semakin bisa lah tinggal di lingkungan yang baru. Terus juga
waktu semester 4 pernah dikasih kesempatan untuk ikut pertukaran mahasiswa di Jakarta. Jadi merasa semakin siap untuk tinggal di lingkungan baru lagi gitu. Oke. Kalau saya pribadi sih sebenarnya sama kayak Talita juga. Saya juga merantau udah dari SMA. SMA saya juga anak asrama, yang dimana itu kayak Talita kan sebulan sekali dia bisa pulang. Saya hanya bisa pulang mungkin libur semester. Jadi mungkin karena udah dari sananya saya udah terbiasa merantau, jadi ya udah terjalani aja gitu. Homesick pasti iya, tapi pasti saya bisa melewatinya. Dan pengalaman saya sama Talita itu nggak jauh beda. Kami sama-sama pas SMA anak asrama, terus semester 4 yang lalu tuh kami sempat mengikuti program dari pemerintah pertukaran mahasiswa juga. Oke, terus kan kalau membahas tentang kedisiplinan ya gitu kan, perbedaan itu kan pasti banyak tuh dari kita bandingkan misalnya dari negara kita yaitu Indonesia dengan Jepang. Dari adat dan kebiasaan itu juga pasti berbeda jauh gitu. Terus pasti kita akan mengalami dan kita harus menyesuaikan dengan kondisi yang di sana gitu. Bagaimana cara kalian gitu kalau kalian mengalami culture shock di sana gitu? Kalau culture shock ya pasti kalau kita pindah ke tempat baru, lingkungan baru itu kan pasti ada. Apalagi kayak ini pindahnya negara gitu. Iya. Indonesia dengan kebiasaan yang kayak mana, terus di Jepang yang mungkin nggak ada kebiasaan itu. Tapi menurut saya pribadi itu wajar ya kalau kita ngalamin culture shock. Tapi dari pengalaman saya coba itu melihat dari sudut itu yang harus saya pelajari gitu. Kayak mana saya bisa survive tinggal di tempat baru, ya saya harus belajar kayak mana lingkungan di sana. Saya juga harus belajar kayak mana sih kehidupan orang di sekitar itu. Jadi nggak merasa minder, nggak merasa ketinggalan, dan nggak merasa kayak dijauhkan di lingkungan kayak gitu. Dan itu sangat penting ya, merasa kepercayaan diri kita gitu supaya kita bisa mudah untuk menjalani hidup dan menjalani hidup dengan lingkungan baru sekitar gitu. Oke, terus menurut kalian bagaimana sih pandangan kalian terhadap program EPA ini ke depan gitu? Kalau kedepannya menurut saya EPA ini kan bakal makin banyak orang tahu, bakal makin besar juga lah peluangnya, apalagi untuk adik-adik nanti mungkin mau bergabung gitu kan. Karena Jepang tuh terkenal lingkungannya sangat bagus, sangat disiplin gitu. Dan kita juga punya lingkungan kerja yang profesional, jadi ya pokoknya banyaklah hal yang bisa kita pelajari di sana. Terus menurut saya juga program ini tuh bukan cuma soal kita datang kerja, tapi kita belajar banyak hal kayak gitu kan. Banyak value yang bisa kita dapat kayak gitu. Dari orang Jepang kita belajar secara disiplin, kita belajar mandiri, kita belajar menghargai orang sesama kayak gitu. Terus juga saya berharap banyak anak muda yang aware sama program ini, karena ada pikiran kayaknya kerja ke luar negeri itu susah lah, ribet lah, apalagi dari segi bahasa ya. Tapi ada kok program dari pemerintah yang kita dibantu banget, proses pendaftarannya, proses belajarnya sampai penempatan kita di Jepang tuh dibantu sama pemerintah. Oke. Terus tadi kan ada membahas tentang program ini tadi dibilang dari pemerintah gitu. Emang kita bisa dari jalur mandiri? Bisa dari jalur mandiri. Jadi kalau dari mandiri ini kan kita harus cari LPK-nya secara mandiri, bahasanya, terus kita di sana ngurusnya berkas segala macam itu mandiri, cari tempat kerja mandiri. Kalau EPA ini kan kita ditanggung jawabi oleh pemerintah. Jadi kalau menurut saya itu jalur EPA ini lebih aman jalurnya karena kita terjamin di sana. Kayak tadi kan udah dijelaskan tuh beda dari dari segi pemerintah sama mandiri gitu. Terus beda lainnya kita ngambil kerja ke Jepang itu lewat suatu lembaga dengan mandiri itu apa?
bedanya yang lain selain kita terjamin kalau melalui suatu pemerintahan atau gimana? Kalau dari pemerintah pastinya lebih terjamin. Kayak tadi dibilang sama Nabila, kita dibawanya dari pemerintah, data kita lebih terjaga, terus semua data-data kita tuh ada dipegang sama pemerintah, kayak si A di mana, di daerah mana gitu. Dan pastinya itu lebih terjamin keamanannya daripada kita mandiri gitu. Kalau mandiri kan kita cari sendiri tempatnya di mana, ya udah asal datang udah lepas tangan gitu kan. Kalau menurut saya mau jalur mandiri atau jalur EPA itu sama punya peluang bagus, tergantung ke kita pribadi aja, disesuaikan saja sama kebutuhan kita kayak mana gitu. Oke. Terus di sini kan kalian sambil kuliah ya kan, dan kalian belum dinyatakan untuk tamat di suatu prodi kalian gitu. Terus bagaimana bagaimana dukungan prodi terhadap program EPA ini gitu? Untuk prodi, alhamdulillah prodi kami itu sangat support ya dengan keputusan kami, karena kan kami dari angkatan kami itu ikut 5 orang ya program ini. 5 orang ya. Jadi sangat disupport segalanya, kayak semua fasilitas kayak diusahakan dikasih gitu. Terus apalagi kan semester 8 kita tinggal skripsi, terus bimbingan uji kompetensi, dan dibantulah kayak mana gitu. Terus dosen-dosen juga cukup membantu dan mengerti sih kondisi kami, kayak di situ kami skripsi, di situ kami belajar bahasa, di situ kami persiapan berkas, di situ kami persiapan ujian kompetensi. Jadi support dari dosen, dari teman-teman itu juga datang. Oke, dan alhamdulillahnya UKOM-nya lulus ya. Untuk kelima mahasiswa yang mengikuti program ke Jepang ya. Dan itu suatu di prodi juga suatu keuntungan lah untuk prodi gitu, karena bisa lulus untuk perstekernya 100% gitu ya. Oke, terus skill apa aja sih Kak yang harus dikuasai untuk bisa mendaftar program EPA ini? Yang pertama, karena kita mau keluar negeri ke negara yang baru, tentu ada bahasa yang harus kita kuasai. Terus kalau EPA ini kita bahasanya apa ya, dituntut ya untuk bisa belajar, untuk bisa bahasa Jepang paling itu minimal N5. Itu tingkat paling dasar sih sebenarnya. Terus kabarnya di kampus kita itu itu diwajibkan untuk semua mahasiswa itu belajar bahasa ini, tergantung pemilihannya ya. Iya, jadi kami tuh dari kampus semester awal tuh sudah difasilitasi untuk memilih klub bahasa. Sebenarnya nggak bahasa Jepang aja, ada Jerman, ada Arab juga gitu. Tergantung kita minatnya kemana. Itu dikasih pilihan ya dari semester awal gitu ya. Oke. Terus kan tadi dapat dukungan dari prodi ya kan, dan kalian itu kan di prodi kalian itu ada UKOM, uji kompetensi ya kan. Terus pasti kan setiap prodi itu ada organisasi profesi gitu, dan bentuk dukungan apa sih yang diberikan oleh organisasi profesi dari prodi kalian? Kalau menurut saya mereka cukup mendukung, karena program seperti EPA ini bisa jadi peluang bagus buat lulusan prakamedis biar berkembang dan punya pengalaman internasional. Jadi mereka melihat ini sebagai kesempatan yang positif untuk meningkatkan kualitas dan pengalaman kerja juga gitu. Oke. Terus kalau bentuk dukungan dari kampus ada nggak? Ada. Kalau kampus tuh yang paling support ya, nomor 1 gitu. Kami difasilitasi, kita belajar bahasa bareng LPK. Jadi didatangkan LPK, langsung kita belajar di kampus dengan semua mahasiswa yang ikut program EPA dari berbagai jurusan. Terus ada juga kelas-kelas persiapan khusus yang kami ikut untuk persiapan program EPA ini. Terus yang paling seru menurut saya sih, karena kan pihak kampus juga kayak menyambungkan kami dengan alumni-alumni sebelumnya.
Jadi kami sering kayak diskusi dengan alumni yang sekarang udah kerja di Jepang dan dengar kayak mana pengalaman mereka secara langsung. Itu sih yang bikin kami jadi terbayang gimana gitu kehidupan kerja di sana. Oke, terus kan kalian bilang tadi kalian ada UKOM ya kan, pasti sebelum UKOM itu kalian pasti ada bimbingan dulu ya kan, bimbingan uji kompetensi gitu. Dengan riuhnya semester akhir kuliah sambil bimbingan uji kompetensi, skripsian gitu. Bagaimana sih cara kalian mengatur waktu antara kuliah dengan belajar bahasa gitu? Kalau kemarin memang itu saat-saat paling sibuk kayaknya sepanjang kita kuliah. Jadi kalau di kuliah apalagi kan BUK UKOM-nya kami berlima diduluankan. Jadi kalau kami kemarin kalau memang lagi kelas bahasa Jepang, yaudah kita fokus dulu ke bahasa Jepang, nggak usah mikir skripsi, nggak usah mikir BUK. Tapi kalau lagi di jamnya skripsi, pembimbingnya bisa dijumpai, yaudah selesaikan dulu skripsiannya. Makanya pun sempro semua kemarin kita di satu waktu yang sama berlima sempro. Terus untuk BUK kita ada buat forum lagi di luar kampus, mandiri ya. Jadi nggak cuman mengandalkan langsung dari dosen, ya udah kita berlima, ya udahlah belajar bareng gimana caranya lulus lah UKOM ini gitu. Jadi kami tips dari kami ya, kalau emang mau ikutin EPA ini emang pertama harus dikurangin waktu mainnya, karena di situ tuh semua sekalian diujiankan. Kami kemarin ujian kompetensi, sempro, semua segala hal macam itu. Jadi yang perlu dikurangi itu waktu mainnya. Iya. Kalau waktu mainnya dikurangin pasti itu bisa kita. Pasti bisa ya kan, karena semua dijalankan gitu ya. Oke, terakhir nih ya. Tadi selain jauh dari keluarga, orang tua, terus siap terhadap lingkungan baru gitu kan, pasti pertama kalian untuk niat ikut program EPA ini kan pasti kalian izin dan pamit atau izin gitu ke orang tua gitu. Tanggapan orang tua di saat kalian memberitahukan kalian ingin mengikuti program EPA ini gimana? Kalau dari saya pribadi, orang tua saya nggak orang tua yang strict parents kayak gitu, karena mereka tuh ngebebasin saya, mau saya jadi apa, ke daerah manapun itu nggak apa-apa, asalkan itu hal yang baik gitu. Kalau saya sih dari orang tua waktu dikasih tahu ada nih program untuk kerja ke Jepang, ya udah mereka kayak kasih restu gitu, coba aja semua kesempatan kerja dimanapun, mau di dalam mau di luar, selagi ada kesempatan, ada peluang, dicoba aja. Mana tahu ada rezekinya di situ kan. Jadi kalaupun memang bukan rezeki, jadi pun nggak merasa kayak lebih sedih kita gagal karena nggak mencoba daripada kita coba lalu gagal kayak gitu. Jadi selagi ada kesempatan dicoba aja semuanya untuk nambah pengalaman Iya. juga. Oke, intinya untuk keluarga dan orang tua sangat mensupport gitu ya. Intinya sekali lagi itu harus mencoba dan jangan